Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nurwastuti Setiawati, Guru Pendidikan Agama Islam SMK Negeri 1 Saptosari Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, calon guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Pada bagian ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 atas pemikiran dan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan guru penggerak ini dilaksanakan dengan menggunakan alur merdeka, yaitu sintak atau tahapan pelatihan yang harus dilalui oleh seluruh peserta pelatihan tanpa terkecuali. Sintak atau tahapan alur merdeka itu yang pertama adalah mulai dari diri sendiri. Pada sesi ini, peserta diajak untuk melakukan dialog dengan dirinya sendiri, melakukan refleksi awal tentang konsep pendidikan, pemikiran tentang pendidikan, dan mengingat kembali kenangan masa sekolah pada saat melaksanakan pendidikan dengan status sebagai seorang siswa. Sintak atau tahapan yang kedua adalah eksplorasi konsep. Pada sesi ini, peserta diminta untuk melakukan literasi mendalam untuk mengelaborasi pemikiran dan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Adapun sintak yang ketiga adalah ruang kolaborasi, di mana peserta diminta untuk melakukan kolaborasi, kerjasama, fokus group discussion, dan juga refleksi atas pemikiran dan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara berdasarkan literasi dan elaborasi konsep yang sudah dilakukan sebelumnya. Sintak berikutnya adalah refleksi terbimbing dan demonstrasi kontekstual. Pada sesi ini, peserta diminta untuk melakukan refleksi dan telaah terhadap pemikiran dan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang dikaitkan dengan sosiokultural, budaya lokal, dan tradisi yang ada di sekitar kita. Adapun sintak selanjutnya adalah elaborasi pemahaman. Pada sesi ini, peserta akan bergabung dengan beberapa peserta dari kelas yang lain yang dibimbing oleh seorang instruktur untuk melakukan elaborasi pemahaman, saling menyampaikan pertanyaan, menjawab pertanyaan, atau melakukan kajian dan telaah terhadap problem-problem yang diajukan atau disampaikan oleh instruktur. Tahapan berikutnya dari alur merdeka adalah koneksi antar materi. Pada sesi ini, peserta diminta untuk membangun konektivitas antara sesi yang satu dengan sesi berikutnya, sesi yang satu dengan sesi yang lainnya, sehingga diharapkan tercipta pemahaman yang utuh dan komprehensif tentang pemikiran dan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tahap terakhir dari alur merdeka pada pendidikan guru penggerak ini adalah aksi nyata. Aksi nyata merupakan ruang bagi peserta untuk melakukan perubahan-perubahan yang konkret sebagai bagian dari aktivitas pembelajaran sekaligus implementasi terhadap pembelajaran modul yang sudah dilakukan yang merupakan bagian dari implementasi pemikiran dan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Para pemirsa sekalian, berikutnya saya akan menyampaikan kesimpulan mengenai asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan antara kata pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses untuk memberikan ilmu atau manfaat untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin, sedangkan pendidikan merupakan proses untuk memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Pemirsa, selanjutnya saya akan menyampaikan dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai dunia pendidikan. Yang pertama, adanya sistem Among, Pamong, dan Momong
Yang kedua, tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Ketiga, pendidikan seharusnya menghamba kepada siswa. Keempat, pendidikan tidak boleh hanya terpaku pada penguatan aspek kognitif, tetapi juga harus melakukan insersi dan penguatan terhadap aspek afektif dan budi pekerti. Kelima, bahwa siswa bukanlah kertas kosong yang siap untuk diberikan coretan oleh guru pembimbingnya, namun siswa memiliki coretan samar masing-masing dan tugas guru adalah menebalkan coretan-coretan tersebut. Keenam, guru adalah ibarat seorang petani, sekolah adalah lahan pertanian, dan siswa adalah bibit-bibit yang siap untuk disemaikan. Ketujuh, teori trikon atau kontinu, konvergen, dan konsentris. Dan yang terakhir adalah bahwa pendidikan harus mampu mengantarkan peserta didik merdeka lahir maupun batin. Pemirsa dan Bapak Ibu guru hebat, setelah selesai mempelajari modul 1.1 program guru penggerak ini, maka muncullah kesadaran pribadi dalam diri saya bahwa saya telah mengalami miskonsepsi dengan memiliki anggapan jika pemirsa dan Bapak Ibu guru hebat, setelah selesai mempelajari modul 1.1, siswa merupakan objek pembelajaran, bukan sebagai individu yang aktif mengkonstruksi pengetahuan dan menemukan makna belajarnya sendiri secara merdeka, sehingga pembelajaran lebih dominan berpusat kepada guru, atau kita sebut dengan teacher-centered learning. Berikutnya, banyak kegiatan pembelajaran sebelumnya yang dilaksanakan dengan menyeragamkan aktivitas pembelajaran terhadap semua peserta didik, belum mengakomodir perbedaan individu, gaya belajar, minat belajar, dan karakteristik masing-masing peserta didik, serta belum mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi. Pemirsa, setelah selesai mempelajari materi pada modul 1.1, saya menemukan paradigma baru dan merubah mindset saya bahwa pembelajaran sebelumnya yang mengalami miskonsepsi harus saya lakukan meluruskan mindset dan konsep yang keliru, antara lain 1. Siswa adalah subjek pembelajaran, merupakan individu yang aktif mengkonstruksi pengetahuan dan menemukan makna belajarnya sendiri secara merdeka, sehingga pembelajaran harus berubah dari pendekatan teacher-centered learning menjadi student-centered learning atau pembelajaran yang berpusat dan menghamba kepada siswa. Yang kedua, saya juga harus mengembangkan pembelajaran yang mengakomodir perbedaan individu, mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi, mengakomodir gaya belajar, minat belajar, dan karakteristik belajar masing-masing peserta didik, sehingga tidak menyamaratakan aktivitas pembelajaran pada semua siswa secara keseluruhan. Akhirnya, setelah memahami filosofi dan pemikiran tentang pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam keseluruhan modul 1.1 ini, maka yang segera akan saya laksanakan dalam fixed mindset menjadi growth mindset, sehingga memiliki pikiran yang terbuka terhadap setiap dinamika dan perubahan yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Yang kedua, selalu menjadi guru pembelajar agar bisa menyajikan pembelajaran yang berkualitas. Yang ketiga, terus beradaptasi dengan dinamika yang terjadi di dunia pendidikan, terutama untuk melakukan rekontekstualisasi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang keempat, menjadikan peserta didik sebagai subjek pembelajaran dan guru adalah fasilitatornya. Yang kelima, mengembangkan sikap ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani sebagaimana implementasi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara agar selalu menjadi guru yang menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan keteladanan bagi peserta didik. Pemirsa dan Bapak Ibu guru hebat, demikian tadi paparan mengenai kesimpulan dan refleksi atas modul 1.1 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa tekan tombol like,
komen, dan subscribe sehingga konten ini terus memproduksi hal-hal yang bermanfaat bagi dunia pendidikan. Terima kasih dan saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.